Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabi tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal amilin wal musabbihina wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Nawawi Al-Bantani, summa ila Syekh Syari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri, hadratil masyayikh bi jam'iyah Nahdlatul Ulama, taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Syai'ul lillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asarata. Ruwiya anna rajulan min bani Israila Ruwiya anna rajulan min bani Israila
Jama'a samanina tabutan minal ilmi. Jama'a samanina tabutan minal ilmi. Makalah yang ke-15. Makalah yang ke-15 diriwayatkan bahwasannya seorang lelaki dari golongan Bani Israel jama'a samanina tabutan, mengumpulkan 80 peti. Jama'a samanina tabutan, mengumpulkan 80 peti minal ilmi, yang berisi ilmu. Wal halu annahu lam yantafi' bi'ilmihi. Wal halu annahu lam yantafi' bi'ilmihi. Wal halu, sedangkan annahu lam yantafi' bi'ilmihi, bahwasannya tidak bermanfaat ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim alaihi salamu. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim alaihi salamu an tafsiriyatun Qul lihadal jami'i litilkal kutubi fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim alaihi salamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi mereka alaihi salam. An, bahwasannya tafsiriyatun, itu huruf tafsiriyah. Qul, katakanlah, lihadal jami'i litilkal kutubi, bagi yang mengumpulkan kitab-kitab itu, bagi yang mengumpulkan kitab-kitab itu, lau jama'ta kasiran minal ilmi, lau jama'ta kasiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bisalasati asya'a. Illa an ta'mala bisalasati asya'a. Lau, seandainya jama'ta kasiran minal ilmi, kamu mengumpulkan begitu banyak ilmu, lam yanfa'ka, yang tidak bermanfaat untukmu,
illa kecuali antak malah bahwa kamu mengerjakan bisalah sati asya'a dengan 3 macam. Yang pertama, la tuhibbid dunya. Ini dibacanya bisa 3 nih. La tuhibbid dunya, la tuhibbad dunya, la tuhibbud dunya. Ai mata'aha wa zukhrupaha. Ai mata'aha wa zukhrupaha. Yang pertama, la tuhibbid dunya. Janganlah kamu cinta kepada dunia. Janganlah kamu cinta kepada dunia. Ai maksudnya mata'aha perbendaharaannya, wa zukhrupaha dan hiasannya. Falaisat bidaril mu'minina. Falaisat bidaril mu'minina. Karena dunia itu bukan tempat balasan orang-orang yang beriman. Karena dunia itu bukan tempat balasan orang-orang yang beriman. Al-fa'u lit-ta'lili. Al-fa'u lit-ta'lili, huruf fa itu untuk taklil, memberikan alasan. Lit-ta'lil memberikan alasan atau alasannya. Ai li'annaha laisat daro jazail mu'minina. Ai maksudnya li'annaha laisat daro jazail mu'minina. Ai maksudnya karena dunia itu bukan tempat balasan untuk orang-orang yang beriman. Fa inna daro sawabihim al jannatu. Fa inna daro sawabihim al jannatu. Maka sesungguhnya tempat balasan pahala mereka itu surga. Wala tusahibis syaitona. Wala tusahibis syaitona. Yang kedua, janganlah kamu menemani setan. Janganlah kamu menemani setan. Setan dibeset ada ketahan. Katanya begitu katanya. Ada nggak tahu dah. Bi antuti'a amrohu bi mukhalafati amrillahi wa rasulihi. Bi antuti'a amrohu bi antuti'a amrohu bi mukhalafati amrillahi wa rasulihi. Bi'an dengan cara bahwasannya tuti'a kamu mentaati. Tuti'a kamu mentaati amrohu
perintahnya bimukhalafati amrillahi wa rasulihi, dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Falaisa birafiqil mu'minina. Falaisa birafiqil mu'minina. Karena setan itu bukan temannya orang-orang yang beriman. Falaisa birafiqil mu'minina, karena setan itu bukan temannya orang-orang yang beriman. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum. Maksudnya li'anna syaitana, karena bahwasannya setan itu laisa rafiqan lahum, bukan teman mereka. Bukan teman mereka. Wala tu'di ahadan min ibadillahi. Wala tu'di ahadan min ibadillahi. Yang ketiga, dan janganlah kamu menyakiti seorang pun. Dan janganlah kamu menyakiti seorang pun min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa bihirfatil mu'minina. Falaisa bihirfatil mu'minina. Karena itu bukan kerjaan. Karena itu bukan kerjaan orang-orang yang beriman. Li'annal ida'a laisat sun'atahum. Li'annal ida'a laisat sun'atahum. Maksudnya, karena bahwasannya menyakiti itu, maksudnya li'annal ida'a, karena bahwasannya menyakiti itu, laisa sun'atahu, bukan kerjaan mereka. Bukan kerjaan mereka. Kita masuk sekarang kepada makalah yang ke-15, ya. Makalah yang ke-15 yang bangsa Sulasiat. Maksudnya yang berisi 3 nasihat, ya. Makalah yang ke-15 bangsa Sulasiat yang berisi 3 nasihat. Kajiannya sekarang itu, pengajiannya kitab Nasaihil Ibad li Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah riwayat, ada cerita, ya, ada kisah. Benar atau tidak, wallahu a'lamu bishawab. Yang kita ambil itu adalah pelajarannya, ya. Yang kita ambil pelajarannya terutama untuk diri kita masing-masing, ya. Bukan untuk menilai orang lain, ya. Jadi ada kisah, ada cerita dari golongan Bani Israel, seorang lelaki. Dia punya 80 peti,
Dia punya 80 peti. 80 peti itu isinya tentang ilmu semua, ya, ilmu semua isinya. Macam-macam lah ya, ilmunya macam-macam. Katakan upama ilmu agama, ada bahasa Arab, nahwu sorof, balagoh, mantik, terus Quran hadis, Quran tafsir, usul tafsir, hadisnya, usul hadisnya, fikih, akidah akhlak, kitab tauhid, kitab tasawuf, dan ilmu-ilmu umum. 80 peti isinya ilmu semua, ya. 80 peti isinya ilmu semua. Ini ada kisah begitu ya dari seorang lelaki Bani Israel. 80 peti banyak banget ya. Berarti ilmu apa aja ada nih kayaknya dia. Ya, ilmu apa aja ada. Ilmu apa aja ada dia. Tetapi dari 80 peti yang isinya ilmu semua, satu pun tidak ada yang memberikan manfaat kepada si lelaki itu. Ya, satu pun nggak ada. Kalau kita kira-kira berapa ilmu kita? Sampai dari kita kecil sampai sekarang udah berapa peti itu kalau kita kumpulin? Sama kali ya? Apa lebih banyak? Nggak nyampe. Hampir dah. Kita bahasa Indonesia. Iya. Katakan yang kita pernah pelajari waktu di TK, belajar menghitung, belajar membaca gitu ya. Terus SD ada matematika, bahasa Indonesia, PMP dulu, PMP, IPS, IPA, matematik, pelajaran agama juga ada gitu ya. Nah, banyak dah, udah banyak. Jadi sudah banyak ilmu yang kita pelajari sampai saat ini, ya udah banyak. Udah banyak. Pokoknya ilmu yang kita sudah pelajari sampai saat ini udah banyak. Apakah ilmu yang sampai saat ini sudah banyak kita pelajari itu memberikan manfaat atau tidak? Tentunya yang tahu kita sendiri, ya. Yang tahu kita sendiri. Kita nggak perlulah, ya, nggak usah menjustifikasi orang. Ilmu lu nggak bermanfaat tuh kalau begitu. Ya, kayaknya nggak usah lah. Lebih baik ke kita aja, ya, ke kita sendiri lah. Kecuali mungkin orang-orang tertentu yang memang katakan ada keluarga dengan kita, seperti kita ke anak, umpama kita bilang, "Nah, kalau kamu begini nanti ilmunya buat kamu kurang bermanfaat. Coba supaya bermanfaat begini." Nah, gitu enak. Ya, maksud saya kita nggak perlu menjustifikasi ke orang. Wah, ya nggak usah lah. Ini untuk kita sendiri. Kecuali kepada orang tertentu yang memang mereka itu bagian dari orang terdekat kita, seperti anak kita gitu ya, saudara kita, kakak, adik, ya itu pun dengan bahasa yang halus, ya, dengan bahasa yang lembut. Nah, sekarang untuk diri kita selama ini sudah banyak ilmu yang kita pelajari. Apa aja insya Allah ada. Apa aja insya Allah. Tapi lebih banyak enggak adanya, ya. Lebih banyak enggak adanya. Ilmu yang sudah kita pelajari banyak, ya, banyak. Ilmu yang sudah kita pelajari banyak, tapi lebih banyak enggak ada. Artinya lebih banyak yang belum kita pelajari. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit, ya, sedikit. Ya mungkin ini banyak menurut manusiawi lah, duniawi, penilaiannya duniawi. Nah, si pemuda ini punya 80 peti isinya ilmu semua, tapi nggak ada yang manfaat satupun ke dia.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya, katakanlah tokohnya di situ ya. Pemimpinnya. Bisa nabinya, bisa tokohnya, bisa pemimpinnya, bisa orang yang berpengaruh di komunitas itu, di masyarakat itu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa? Ulama sih berbeda pendapat dalam menjelaskan ilmu yang bermanfaat ya. Di antaranya yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Hamad Muhajirin Amsar Ad-Dari rahimahullah rahmatal abror Allahu yarhamuhu, dalam kitabnya Misbahuz Zolam cetakan yang baru juz 4 di halaman-halaman terakhir, beliau mengatakan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah huwal ilmul ladzi la yuhadzibul akhlaqal batinata fayasri minha ilal af'aliz zahirati. Ilmu yang tidak bisa membersihkan, mensucikan, memurnikan akhlak-akhlak batiniah. Berarti mungkin di sini maksudnya diantaranya perangai batiniah itu kita sombong. Nah, ilmu yang sudah kita pelajari tidak bisa menghilangkan kesombongan kita umpama gitu ya. Akhirnya bisa terpengaruh dalam praktek ya. Bisa berpengaruh dalam praktek. Perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah, zohirnya, prakteknya. Jadi berarti kalau gitu zohir itu dipengaruhi oleh yang batin. Ketika zohir kita riya, berarti batin kita riya. Ketika zohir kita ujub, berarti batin kita ujub. Ketika zohir kita sum'ah, maka berarti batin kita sum'ah. Nah, itu semua tidak dapat bisa dihilangkan secara pelan-pelan oleh ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga dalam prakteknya keluar perilaku itu. Nah, ini berarti ilmunya tidak atau belum bermanfaat. Ada lagi guru kami mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat alladzi la yu'malu bihi, yang tidak diamalkan. Ya, yang tidak diamalkan. Ya, contoh kecil dari ilmu yang kita amalkan umpama sebelum kita belajar kita sering kalau pakai baju itu ya, kalau pakai baju koko mau sholat sama pakai kain atau celana panjang gitu ya, baju koko sholat atau kain, baju koko dengan kain atau baju koko dengan celana panjang, itu kita ya kancing atas nggak pernah kita kancingin. Kebetulan kita dalamnya nggak pakai kaos dalam, terus pakai kain atau celana pun di bawah pusar. Selama itu kita sholat begitu terus ketika kita belum belajar ya. Belum belajar. Ternyata suatu saat ketika kita belajar dapat ilmu. Kalau mau begitu harus pakai kaos. Kancing di atasnya nggak dikancingin. Paling atas maksudnya kancing paling atas nggak dikancingin. Terus dia tadinya nggak pakai kaos jadi pakai kaos. Pakai kain atau celananya tetap di bawah pusar. Itu dia lakukan. Nah, ini berarti ilmu itu bermanfaat. Karena yang tadi itu menyebabkan dia sholatnya nggak sah, ya, menyebabkan dia sholatnya nggak sah. Jadi dia bertahun-tahun sholat pakai baju koko, kancing paling atas nggak dikancingin, nggak pakai kaos dalam, pakai kain atau celana panjang di bawah pusar. Bertahun-tahun dia sholat begitu. Itu tentunya nggak sah lah secara fikih sebetulnya ya, nggak sah. Tapi karena emang dia belum tahu ya udah gitu ya, karena belum tahu. Suatu saat dia belajar harus pakai kaos kalau begitu. Nah, akhirnya dia ikutin pakai kaos. Nah, itu berarti ilmu yang dia dapatkan apa dia amalkan.
Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Maka ada dua kalau begitu kesimpulannya. Menurut guru kami, ilmu yang bermanfaat adalah pertama, bisa membersihkan, mensucikan, menghilangkan secara bertahap perangai-perangai batin yang negatif. Perangai-perangai batin yang negatif. Akhlak-akhlak batin yang negatif. Penyakit-penyakit batin yang negatif, sombong, ria, ujub, sum'ah, itu bisa kita hilangkan secara proses. Ketika itu hilang, terus ilmu yang kita dapat kita amalkan, itu berarti namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini nggak bermanfaat nih si pemuda ini ya, si lelaki ini nggak bermanfaat. Kalau memang kita merasa bagian dari orang yang begitu ya, kalau memang kita merasa bagian daripada orang yang kayaknya ilmu saya kurang bermanfaat, nah ini kita lakukan 3 hal ini ya, kita lakukan 3 hal ini supaya ilmu kita bermanfaat. Kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama kata Ibn Hajar Al-Asqalani, la tuhibbid dunya, la tuhibbad dunya, la tuhibbud dunya. Jangan kamu cinta dunia. Berarti kalau udah ngomongnya hubbud dunya, ini berlebihan ya. Berlebihan terhadap dunia jangan. Tapi kalau proporsional, sesuai porsinya, sesuai dengan kebutuhannya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu hubbud dunya. Karena kalau udah cinta berarti berlebihan ini, ya, berlebihan. Jadi jangan berlebihan terhadap dunia. Sekedarnya sesuai dengan kebutuhan nggak apa-apa. Jadi yang pertama, supaya ilmu kita bermanfaat, jangan berlebihan terhadap dunia. Kenapa? Karena balasan orang yang beriman, balasan orang yang beriman yang terbaik itu nanti balasannya yang pasti ada di akhirat kelak, ya, di akhirat. Lalu apakah berarti balasan orang beriman ataupun hamba Allah siapapun yang berbuat baik di dunia nggak dibalas? Tetap dibalas, ya, tetap dibalas. Di sini maksudnya gini, penekanan bahwa orang yang beriman khususnya sampai dia meninggal dalam keadaan iman, ketika dia beramal sholih, itu balasannya dua. Di dunia juga dia dibalas, di akhirat juga dibalas. Cuman balasan akhirat lebih baik. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan berarti di sini perbuatan baik yang kita perbuat selama di dunia nggak akan dibalas di dunia. Enggak, tetap dibalas, ya, tetap dibalas. Cuman balasan di akhirat itu lebih baik daripada balasan di dunia. Nah, untuk cinta dunia, berlebihan kepada dunia, ini mungkin orang lebih banyak beranggapan bahwa gue dapat balasan yang sama gitu. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, enggak begitu. Kalau kita melebihi terhadap dunia, beranggapan bahwa balasan di dunia ada, enggak. Balasan yang hakikinya, yang pastinya itu di akhirat yang lebih baik. Contohnya gini. Berlebihan terhadap dunia. Punya HP lah gitu ya, punya HP. Memang sekarang itu HP udah menjadi kebutuhan ya. Katakan masing-masing orang ya,
Ini masing-masing orang. Seperti saya ini butuh HP hanya satu. Hanya satu juga udah cukup buat saya. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang jarak jauh itu udah insya Allah udah cukup lah. Tapi saya pengen punya dua gitu ya. Saya pengen punya dua. Saya pengen punya dua, yang kemana HP yang kedua ini nggak ada fungsinya apa-apa. Fungsinya udah ada di HP yang pertama. Ya, dia udah ada di HP yang pertama. Nah, ini berarti HP saya yang kedua menunjukkan bahwa saya berlebihan kepada dunia. Buat apa? Ya, buat apa itu HP yang kedua yang saya punya, buat apa? Ya, buat apa? Karena kan HP sekarang itu bagian daripada perbendaharaan dunia. Tapi mungkin buat orang lain ya, dia harus punya dua. Itu silahkan. Jadi masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Saya nggak bisa bilang kepada orang yang punya HP 2, oh kamu berlebihan, nggak bisa. Mungkin kebutuhan buat dia emang 2 itu harus, kalau 1 kurang gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi berlebihan kepada dunia melebihi kebutuhan kita secara apa? Secara proporsional gitu ya, secara kebutuhan yang kita butuhkan. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Jadi berlebihan terhadap dunia adalah kebutuhan kita lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang masih dibutuhkan, belum cinta itu enggak disebut cinta kepada dunia berlebihan, enggak. Ya enggak. Mungkin ya sekarang. Alhamdulillah katakan saya punya motor 2. Sekalipun mungkin udah jadul semua gitu ya. Emang saya butuh motor 2. Karena buat saya 1, istri saya 1. Kalau cuma 1, kebutuhan kami kayaknya kurang. Ya, nggak akan bisa terpenuhi. Katakan kata sebagian orang bisa, katakan yang bilang nggak punya motor, berlebihan kan bisa lu jemput, bisa antar. Oke. Tapi masalahnya sekarang kadang-kadang saya pun ada kebutuhan yang lain, atau kadang-kadang mesti mengorbankan. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, karena saya butuh satu-satu, itu belum disebut berlebihan kepada dunia. Kecuali saya beli lagi 1, jadi 3 motor. Ini yang 1 buat apa? Iya kan? Yang 1 lagi buat apa? Kadang buat minjemin tetangga. Iya. Buat, kalau jawabannya buat minjemin tetangga, terus sama tetangga dipakai ya oke, bisa kalau memang begitu ya. Nah, itu dia. Jadi cinta dunia maksudnya berlebihan kepada dunia melebihi dari kebutuhan yang kita butuhkan, padahal itu tidak dibutuhkan. Nah, saya beranggapan punya motor 3 itu bisa ada balasan yang baik, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ke situ. Enggak. Pada dasarnya balasan yang sebenarnya yang terbaik adalah di akhirat. Gitu. Jadi kalau cuma sekedar duniawi secara berlebihan, jangan. Karena itu dunia itu bukan balasan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Tapi sekali lagi ini masing-masing ya, bukan untuk menilai orang lain, enggak ya. Kita lihat orang punya mobilnya banyak, motornya banyak, ya udah biarin. Kita nggak bisa nilai, lu berlebihan aja, jangan. Kan dia yang tahu ya, dia yang tahu. Itu biarin, dia yang tahu kok.
Yang penting kita sendiri buat kita. Nah ini dia. Itu yang pertama, kalau pengen ilmu kita bermanfaat, jangan berlebihan terhadap dunia. Karena dunia itu bukan tempatnya balasan bagi orang yang beriman yang terbaik. Balasan orang beriman yang terbaik adalah surga, berarti di akhirat. Tapi bukan berarti di dunia enggak dibalas, enggak, tetap dibalas ya, tetap dibalas. Jadi ini selama itu berlebihan. Jadi selama itu berlebihan, maka balasan yang terbaik itu di akhirat. Tapi kalau sesuai kebutuhan, proporsinya, ya itu dibalas juga di dunia, dibalas ya, dibalas pasti. Yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita, terus kita gunakan yang baik, di dunia pasti dibalas. Di antaranya berdasarkan surah apa itu? Surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orang beriman sampai wafatnya, ya maksudnya sampai wafatnya, mudah-mudahan kita termasuk, terus beramal solih, balasan pertama di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua di akhirat, itu balasan yang terbaik. Nah, berdasarkan surah An-Nahl ayat 97 ini, balasan di dunia pun tetap dibalas, tetap dibalas gitu ya, selama itu sesuai kebutuhannya, proporsional gitu. Tapi kalau kita beranggapan berlebihan, nanti dibalas, enggak, kalau berlebihan enggak ya, kalau berlebihan enggak. Tapi kalau sesuai kebutuhan iya, ya kalau sesuai kebutuhan iya. Nah itu berdasarkan ayat itu, tetap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh kita di dunia pun dibalas, cuman jangan berlebihan. Masalah berlebihan atau tidak kembali ke si pelakunya, ya kembali ke si pelakunya, ukurannya ya syariat ya. Artinya kita nggak bisa menjustifikasi, menunjuk lo lebay lo, nggak, jangan ya, kecuali mungkin orang terdekat kita, anak kita, istri kita, adik kita, abang kita, bisa lah kalau kita bilang gitu, bisa mungkin. Karena untuk dakwah selain orang yang terdekat kan agak susah. Orang dekat aja susah, apalagi yang jauh. Yang kedua, supaya ilmu kita bermanfaat. Jangan berteman sama setan. Jangan berteman sama setan. Setan ini sifat ya. Kalau kata Syekh Muhammad Ali As-Sais dalam kitab tafsir Ayatil Ahkamnya, al-mutamarridu minal insi wal jinni wad dawabi. Setan itu orang pelaku, al-mutamarridu si pelaku yang kurang ajar, baik manusia, jin ataupun binatang. Nah itu setan. Setan itu sifat. Jadi bisa siapa aja. Ya, bisa siapa aja. Ya ketika kita mengajak seseorang berbuat negatif, maka berarti kita termasuk juga setan. Ya karena kita mengajak orang itu menyalahi perintah Allah sehingga dia taat sama kita. Gitu. Ada teman kita ngajakin kita umpama kerja, ayo kerja, kita udah masuk nih. Gitu, ya. Dia malah bolos, udah bolos aja lah. Ya, bolos aja. Jangan, udah enakan bolos lagi begini. Ya. Ini berarti kita setan. Jadi setan di sini bukan hanya kepada siapa? Kepada zatnya, yaitu si iblis, bukannya. Siapapun bisa menjadi setan. Sifatnya
ketika dia menjadi sebab orang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini nih sekarang banyak kayaknya nih. Banyak kita kayaknya nih ya. Hati-hati sekarang itu kayak apa? Media-media sosial gitu ya. Kita jangan terbawa lah. Ya, hati-hati sekarang. Jangan asal ikut, ya jangan asal ikut. Umpama ada orang mau sholat berjamaah ya, ada orang mau sholat berjamaah. Ini pernah kejadian. Jadi waktu saya masih tinggal di perumahan bos sono, udah selesai sholat berjamaah subuhnya. Sholat berjamaah subuhnya udah selesai. Pas lagi mau zikir, ada orang yang minta tolong. Ibu-ibu minta tolong masuk ke musola. Bapak saya minta tolong, udah selesai sholat subuh, udah selesai mau zikir. Kalau pada saat itu saya tetap melanjutkan zikirnya, nggak mau menolong ibu-ibu itu, ya berarti saya ketika itu setan. Ya, ketika itu berarti saya setan tuh. Kan zikir hukumnya sunnah. Menolong orang wajib. Ya. Nah, jadi di sini pun kita harus tahu berarti sering kita bahas perintah